Halo, selamat malam sahabat-sahabat semua. Apa kabar? Assalamualaikum. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Malam ini aku mau lanjutin cerita yang kemarin, cerita yang masalah jodoh. Nah, setelah kita email-emailan tuh ya dari bulan Mei, waktu itu kan bulan Mei sampai bulan September kita email-emailan mengenai artikel cinta dan pernikahan. Nah, kan kita emailan tuh hampir tiap hari, tektokan sehari. Nah, waktu bulan September itu aku agak bingung, kok aku udah email dia nggak dibalas-balas ya, udah seminggu lebih nggak dibalas-balas. Aku bingung kenapa ya, apa ilfil atau bagaimana ya. Perasaan waktu ngomong email panjang kayak lebar tuh kita nyambung-nyambung aja tuh, dan aku merasa malah kita banyak samanya secara pikiran, visi misi dalam nanti pernikahan gitu kan. Walaupun sebenarnya waktu itu sih belum ada ngomongan pernikahan apapun, cuman ngomongin artikel itu. Lalu suatu hari kring bunyi telepon. Nah, halo, assalamualaikum. Yang kebetulan yang angkat adikku sih. Ya, waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Ratna? Oh iya, dari siapa? Dari temennya. Terus adikku teriak, Teti, telepon. Dari siapa? Aku bilang. Dari teman Teti. Siapa? Nggak tahu. Kayaknya cewek deh. Oh, siapa sih? Terus aku angkat, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Ini aku. Siapa? Yoga. Oh, hai, apa kabar? Udah gitu kan. Dalam hatiku, kok si adekku bilangnya cewek sih? Emang sih, mungkin suaranya agak ini kali ya, agak lembut. Jadinya mungkin adekku jadi mikirnya kayak suara cewek. Padahal sih nggak gitu sih sebenarnya. Emang suaranya lembut aja. Terus aku seneng banget dong ditelepon. Terus dia ngasih kabar, ternyata selama ini dia udah seminggu nggak balas email aku. Ternyata dia udah habis kontraknya di kantornya sebelumnya, jadi dia sekarang posisinya lagi menganggur katanya. Jadi dia nggak bisa sering-sering balas email aku. Pertama, dia kalau balas email aku dia harus pergi ke warnet kan, kok karena seperti kita tahu pada zaman itu handphone belum ada internet, jadi harus ke warnet kayak gitu. Dan dia kan posisinya lagi menganggur, mungkin dia juga butuh save the money kali ya, namanya lagi nganggur, lagi cari-cari kerja lagi dan belum dapat. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Aku seneng aja sih dia udah memberikan info itu, jadi kan aku lebih tenang ya bahwa dia nggak ilfeel gitu. Kirain dia menghilang begitu saja seperti sebelum-sebelumnya, tapi ternyata dia menghubungi aku lewat telepon. Nah, pasca dari itu, singkat cerita, kita akhirnya janjian nih mau kopi darat. Mau tahu nggak kopi darat di mana? Kopi daratnya pada saat itu adalah di nikahan sahabatnya temanku itu. Karena sahabatnya yang ngenalin secara nggak langsung aku sama dia itu nikah tuh di bulan apa ya? Di bulan aku lupa, Oktober atau November ya. Nah, di bulan itu tuh dia teman kantorku, sahabatnya dia tuh nikah di bulan itu. Terus kita janjian, kita ketemuan di sana yuk. Nah, kebetulan aku dia jadi panitia, sedangkan aku jadi penerima tamu gitu. Sebenarnya aku agak ini juga ya, kalau penerima tamu kan kita kan pasti didandanin ya macem-macem kan, pakai ya namanya penerima tamu di pernikahan ya kan. Udah kan aku siap-siap, ya udahlah. Tadinya sih pengen tampil apa adanya, tapi karena aku jadi penerima tamu ya nggak mungkin juga sih tampil apa adanya. Pasti kan aku udah pagi-pagi aja aku udah datang. Waktu itu nikahnya di Al Musyawarah, Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading. Pagi-pagi aja aku udah datang, terus sudah didandanin sama perias pengantin ya kan sebagai penerima tamu. Sebenarnya aku agak-agak nggak pede, ntar gimana ya kalau kita ke pertemuan pertama kali, kan foto di Friendster sama foto sama kenyataannya beda, karena apalagi ini di make upin. Tapi ya udahlah gitu kan, aku pikir ya udahlah. Nah kan aku penerima tamu tuh kalau nggak salah dari akad nikah jam 9-an, kan acaranya nikahnya tuh jam 11 ya, jam 11 sampai jam 1 kan. Nah terus udah gitu kita, dan aku juga belum tahu tuh pas sampai masjid aja aku yang mana, yang nebak-nebak yang mana orangnya. Aku liatin semua laki-laki yang mukanya mirip sama muka dia di Friendster. Kok nggak ada ya, nggak lihat.
yang mana itu bukan, nebak-nebak ini bukannya, ini bukan ya, tapi kok juga nggak ada yang, mungkin dia melakukan hal yang sama juga, yang mana ya orangnya gitu kan. Nah terus udah, ya udahlah, terus dia nggak ngubungin aku, nggak SMS-an, mungkin karena dia sibuk dari panitia kan. Terus udah gitu kalau nggak salah ya setelah jam setengah 12 apa jam 12 ya, ketika tamu-tamu udah banyak yang, ya kan aku sebagai prima tamu kan awal-awal kan banyak yang masuk kan. Setelah jam 12 setelah jam 12-an biasanya kan udah mau selesai acara, selesai kan, yang tamu yang datang makin dikit kan. Terus dia SMS aku, "Assalamualaikum," dia bilang. Aku bilang, "Waalaikumsalam. Aku ada di belakang kamu." Hah? Aku langsung deg-degan, dia nggak SMS-an dari pagi, tahu dia SMS, "Aku ada di belakang kamu." Emang dia tahu aku yang mana? Kan aku lagi pakai make up tebal begini. Aku langsung, oh, bagaimana nih? Tapi emang dia tahu sih kalau aku penerima tamu. Katanya sih waktu itu dia nebak-nebak. Yang penerima tamu itu kan ada 4 orang. Yang 2 orang itu kayaknya dia kenal. Mungkin temannya ada, tinggal 2 orang lagi dia nggak kenal. Tapi dia nebak, pasti yang ini nih. Cuman waktu itu kan ya mungkin dia udah lihat aku kali sebelumnya, maksudnya lihat aku dengan make upan, cuma dia nebak-nebak. Terus dia bilang aku di belakang kamu. Aku langsung, wow, rasanya gimana gitu, kayak ya malu-malu gitulah, deg-degan banget. Terus pas aku ke belakang, ya kalau ada video klip lucu tuh kayaknya, aku langsung ini ya, aku sebentar ya, aku ada ini, iya kata temanku. Terus aku ke belakang dong, malu-malu gitu, yang ya dia benar-benar dia berdiri gitu. Aduh, aku kayaknya malu banget deh. Waktu dia pakai jas gitu kan, jas ya kayak jas gitu deh, namanya dia juga panitia. Ternyata dia memang, pandangan pertama sih, oh mukanya kayak gitu, oh tingginya segitu, oh begini. Maklum pertama kan lihat fisik dulu kan, oh di foto sama di ini agak sedikit berbeda. Terus udah gitu kita ya kita ini sih kikuk juga sih awal-awal, ya kikuk gimana ya, kita ngomongin apa ya, dalam hati juga apa kabar gitu kan, ya baik gini-gini. Terus tapi kikuknya awal-awal doang sih, karena sebenarnya kan kita sudah banyak cerita kan, di telepon udah, di email juga udah sering cerita. Cuman emang karena ini pertemuan pertama kali, kita tuh merasa gimana ya, mau ngomong apa ya. Kalau nggak salah kita ngomongin Presiden Amerika Serikat apa waktu itu. Aku juga nggak ngerti kenapa kita tiba-tiba ngomongin Presiden Amerika Serikat. Aku juga nggak paham. Pokoknya ini buat awal-awalan doang sih. Tapi habis itu kalau nggak salah baru ketemuan sebentar. Sebenarnya aku agak malu sih. Aduh, muka gue gimana ya, malah pakai makeup tebal begini lagi. Mudah-mudahan nggak kelihatan aneh-aneh amat deh. Tapi kalau dia sih, aku lihat dia beda sih sama fotonya. Kalau di fotonya kan mukanya nggak putih kan. Kalau di aslinya ternyata dia mukanya putih. Udah gitu kan kelihatan kalau orang dasarnya putih, tangannya kan kemerah-merahan. Tangan dia tuh kan dia pakai jas hitam apa jas biru ya, itu tangannya kelihatan kontras banget kalau dia tuh putih gitu, kulitnya. Kalau dari tinggi sih ya memang, kalau di Friendster kan nggak kelihatan tingginya, tapi dari tinggi sih memang tingginya nggak jauh sih dari aku, jadi emang nggak terlalu tinggi. Tapi sih jujur aku nggak ngeliat fisik ya, cuman oh ternyata begini fisiknya. Nah pada saat itu kita cuma sebentar doang, karena kan kita sebagai aku penerima tamu, dia juga panitia. Ya udah sih, habis itu udah ngobrol sebentar, kita balik ke job desk masing-masing. Kita nggak ngiterin nggak kemana-mana berdua juga, karena nggak enak juga kan. Apalagi sahabatnya dia itu juga ini ntar kita nggak enak juga kalau kita panitia. Nah setelah dari pernikahan teman aku tuh, kita akhirnya kita kan pulang masing-masing, kita lanjut ketemuan sih, tapi dengan modus sih sebenarnya. Ketemuannya modus, kita ketemuan di mana ya waktu itu ya, di after that kita ketemuan lagi tuh. Nanti the next aku ceritain lagi ketemuannya gimana gitu ya, biar gak kepanjangan podcastnya, biar gak bosen, biar penasaran ya kan. Nah jadi menurut aku ya sahabat-sahabat semua, kalau kita ternyata ya, ini kan cara jadul ya. Kita kalau zaman dulu kan mungkin pakai surat-suratan gitu kan ya. Kalau ini kan cara lebih canggih, email-emailan. Tapi email-emailan pun kan jarang, maksudnya nggak ketemu muka, terus cuma by phone. Tapi setelah kopi darat itu emang untuk pertama kali, setelah udah saling mengenal secara email dulu, terus udah saling telepon-teleponan, terus baru ketemu, itu benar-benar rasanya tuh deg-degan banget, salting banget. Tapi itu justru momen
yang nggak pernah kita bisa lupakan pertemuan pertama itu, karena itu membuat kita rasanya begitu dak dikduk kayak jantung mau keluar tuh, kayaknya itu kita ngerasain banget tuh pertama kali, walaupun kita sebenarnya udah secara dunia maya kan udah ngobrol banyak, tapi ternyata pas kopi darat tuh benar-benar blank gitu kan. Nah nanti di segmen berikutnya aku ceritain deh apa sih abis itu kita gimana lagi gitu, apa sih tahapan berikutnya. Nah segitu dulu sahabat-sahabat semua, semoga kalian suka dengan cerita ini. Jangan lupa subscribe, bye bye.